Perkenalkan, nama saya Cesar Kolositunas dengan stambuk C201200314, Prodi S1 Manajemen. Shalom, perkenalkan nama saya Rocky Andos Pomatu dengan stambuk 201201168. Saya dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Taruna. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dengan tema esensi dan kolerasi etika dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika Kristen merupakan pengajaran tentang perilaku dan sikap orang Kristen, di mana Allah adalah pusat dan Kristus adalah sebagai teladan untuk mempraktikkan nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari, serta Alkitab menjadi dasar atau petunjuk orang Kristen dalam melihat semua aturan-aturan yang baik dan melihat dan benar. Oleh karena itu, etika Kristen adalah pengajaran atau aturan-aturan yang berguna bagi orang Kristen untuk dapat mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang salah. Contoh konkret yang diberikan Alkitab ialah Kitab Roma 7 ayat 7 yang berbunyi, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Etika Perjanjian Lama adalah aturan atau norma-norma yang berlaku pada masa Perjanjian Lama dalam Alkitab Kristen. Etika ini berasal dari etika Yahudi dan tradisi yang berkembang pada saat itu. Sumber utama etika ini masih dapat bertahan melalui tradisi oral atau lisan yang berkembang dalam bangsa Israel, yaitu sang orang tua menceritakan berbagai hal kepada anak-anaknya. Etika dalam Perjanjian Lama berangkat dari peristiwa bersejarah bangsa Israel yang melahirkan etika dan ketaatan umat kepada Allah. Etika Perjanjian Lama merupakan dasar etika Kristen. Karya Allah dalam seluruh peristiwa sejarah Israel merupakan titik tolak utama dalam etika Perjanjian Lama. Peristiwa pemanggilan Abraham yang berujung pada perjanjian dan penyelamatan bangsa Israel dari perbudakan merupakan landasan yang paling utama dari seluruh tindakan etis bangsa Israel. Seluruh peristiwa sejarah yang dilakukan Allah dimaknai sebagai seluruh karya Allah yang harus ditanggapi bukan secara intelektual untuk menelusuri tujuan Allah, tetapi melalui tanggapan etis, yaitu penyesuaian cara hidup dengan tindakan dan sabda Allah. Tindakan menurut sabda Allah adalah landasan utama yang melandasi segala tindakan yang lahir dari komunitas ini. Hukum Taurat menjadi dasar yang paling utama yang mengatur seluruh keberlangsungan kehidupan mereka dalam segala aspek. Hukum Taurat dipandang sebagai bentuk yang paling penting karena keseluruhan isinya mengatur tentang bagaimana seharusnya mereka melaksanakan tugasnya sebagai umat pilihan Allah, baik dalam hubungannya secara individual, kolektif, maupun sebagai bangsa. Christoph Barth menjelaskan bahwa Taurat sebagai pengajaran atau hukum yang berkembang di kalangan Israel dan penekanan terhadap penggunaannya terjadi pada masa Israel berada di pembuangan. Hukum Taurat mengacu kepada kelima kitab Taurat yang diajarkan oleh Musa, yaitu kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan. Taurat merupakan sebutan bagi seluruh hukum yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Hukum Taurat lahir bukan untuk menduduki keberadaannya sebagai hukum yang terpisah. Hukum Taurat lahir bersama-sama dengan kisah perjanjian antara Allah dengan umat pilihannya. Melalui keberadaan hukum inilah tindakan manusia sebagai umat Allah diberitahukan oleh Allah. Allah memberikan hukumnya agar umatnya bertindak sesuai dengan kekudusan Allah. Dalam Perjanjian Lama, pengelompokan terhadap jenis hukum terdiri atas 4 bagian. Huraim menjelaskan bahwa keempatnya adalah dasat tita,
yang isinya merupakan perintah Allah yang diberikan pada peristiwa Sinai. Kitab Perjanjian menempati posisinya yang kedua. Seluruh isinya berkaitan dengan ketetapan-ketetapan yang mengatur kehidupan masyarakat secara sosial. Selain itu, terdapat pula kumpulan imamat yang isinya menekankan tentang bagaimana sebagai komunitas yang menjaga kekudusan di hadapan Allah melalui tindakan kepada Allah dalam peribadahan maupun kepada sesama. Terakhir, yaitu kumpulan ulangan, adalah pengulangan terhadap bentuk hukum yang sebelumnya telah diungkapkan serta memberikan penekanan langsung terhadap penggunaan berbagai hukum tersebut. Berbagai bentuk hukum yang telah klasifikasikan di atas tetap menjadi satu hukum yang terikat dalam satu bentuk hukum, yaitu hukum Taurat. Dengan demikian dapat dilihat dengan jelas bahwa hukum Taurat menduduki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Israel. Hukum Taurat merupakan landasan paling utama yang mengatur seluruh kehidupan bangsa Israel dalam tatanan hidup yang berarah pada kekudusan di hadapan Allah. Hukum Taurat mengatur bagaimana umat pilihan Allah bertindak sesuai dengan ketetapan pemiliknya. Etika Perjanjian Baru adalah sebuah petunjuk-petunjuk sikap dan kelakuan orang-orang Kristen. Oleh karena itu, etika Perjanjian Baru saling terkait dengan kelakuan orang-orang Kristen yang pertama dan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ajaran etik Yesus Kristus di antara kokohnya terhadap dalam Injil-Injil sinoptis atau Matius, Markus, Lukas. Salah satu ajaran tersebut adalah khotbah di bukit yang terdapat di dalam Matius 5 sampai 7 dan Lukas 6 ayat 20 sampai 49. Dalam khotbah di bukit, Yesus mempermasalahkan etik orang Farisi yang sangat berpegang teguh pada pelaksanaan hukum Taurat, tetapi tidak mengarah kepada kegenapan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam hal ini, Yesus mengatakan bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 20. Karena kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Lukas 10 ayat 9. Selain itu, ajaran etik Yesus juga meminta kepada manusia untuk menjadi seorang manusia yang bersifat ilahi. Ketika ilahi ini memiliki arti menjadi seorang yang lebih baik dari yang lain, sehingga contoh, Yesus mengajarkan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun menampar pipi kananmu, berilah juga kepadamu pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, menyuruh engkau berjalan dalam sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Pada zaman Yesus terhadap orang Farisi yang menganggap isi Taurat sebagai sejumlah tuntunan dan larangan yang harus dipatuhi. Semua peraturan itu berjumlah 613. Masing-masing peraturan ditambah dengan sejumlah petunjuk-petunjuk dan nasihat-nasihat yang menentukan situasi dan waktu di mana peraturan tersebut harus dilaksanakan. Petunjuk dan nasihat yang ditambahkan berfungsi sebagai pagar keliling Taurat dan dikenal dengan sebutan halqa. Halqa merupakan penjelasan Taurat, tetapi sekaligus juga hukum adat yang berdasarkan Taurat. Oleh karena tindakan yang dilakukan orang Farisi, maka ada sebuah sikap etis yang dilakukan oleh Yesus yang terdapat dalam keempat Injil. Sikap Yesus terhadap hukum Taurat juga berhubungan dengan pengajaran-pengajaran yang ia lakukan. Salah satu sikap yang ditunjukkan Yesus terdapat dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Maksud dari kata menggenapi adalah memenuhi, untuk menyempurnakan. Namun muncul pertanyaan, bagaimana cara Yesus untuk menggenapi hukum Taurat itu? Yesus mensyaratkan suatu yang lebih mendasar daripada hukum Taurat. Yesus dengan hatinya tunduk kepada tuntunan-tuntunan hukum Taurat, karena menurut tiada kehendak yang berlaku
kecuali kehendak Bapa yang dinyatakan dalam hukum Taurat. Dengan kata lain, Yesus tidak mengartikan kehendak Allah atas dasar hukum Taurat, melainkan hukum Taurat atas dasar kehendak Allah. Sebagai contoh, Markus 2 ayat 23-28. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di dalam gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimanakah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh iman-iman yang memberinya juga kepada pengikut-pengikut." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Yesus bertindak dengan wibawa terhadap hukum Taurat. Sebagai contoh, dalam hukum Taurat Imamat 11-15 dikatakan mengenai peraturan tentang hal yang tahir dan hal yang najis, tentang makanan yang halal dan yang haram. Tapi Yesus mengatakan bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh seorang dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari tubuh tersebut itulah yang menajiskannya. Dengan demikian, Yesus ingin mengatakan bahwa semua makanan halal. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Shalom. Shalom.